Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchen. Pada video kali ini kita akan kembali membahas aplikasi dari prinsip Bernoulli guys. Kali ini kita akan membahas venturimeter dengan manometer. Venturimeter ada dua jenis, tanpa manometer dan dengan manometer. Tanpa manometer sudah dibahas di video sebelumnya, bisa dicek di playlist fluida dinamis. Nah, pada kali ini kita akan bahas venturimeter dengan manometer guys. Venturimeter itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan alir suatu cairan. Jadi misalnya pada pipa kita mau ukur seberapa cepat kelajuan alir dari cairan dalamnya, bisa kita pakai venturimeter. Nah, venturimeter itu bentuknya seperti ini, ya, terdiri dari sebuah pipa yang memiliki perbedaan luas. Jadi ada pipa yang besar dan ada pipa yang kecil. Mereka nyambung kayak gini, ya. Kemudian dibalikin lagi ke pipa yang besar. Nah, di sini kita juga akan membahas venturimeter dengan manometer. Artinya venturimeter ini itu kita pakai manometer. Nah, manometer itu apa? Manometer itu merupakan alat pengukur tekanan fluida. Jadi cairan ini yang dalam pipa ini kita akan ukur tekanannya, ya, tekanan di sini dan tekanan di sini itu menggunakan manometer, yaitu adalah sebuah pipa U yang diisi dengan cairan yang lain guys. Biasanya digunakan itu adalah cairan raksa guys untuk si manometernya, untuk mengukur kelajuan air di dalam pipa. Nah, di sini kita lihat dulu beberapa hal. Kita bisa mengukur beberapa besaran guys. Yang pertama adalah luasan pipa 1 kita sebut sebagai A1. Pipa yang kecil penyempitannya kita sebut sebagai A2. Nah, di sini kita bisa ukur tekanan dari si fluida pada pipa 1 kita sebut sebagai P1 dan juga kalau pipa 2 kita sebut sebagai P2. Nah, di sini juga karena airnya mengalir berarti ada dua kecepatan. Kecepatan pipa 1 atau V1 dan juga kecepatan pipa 2 atau V2. Nah, kita akan menurunkan rumus untuk menghitung V1 guys, kecepatan aliran cairan ketika dia baru masuk ke venturimeter. Nah, masuk ke pipa yang besar. Kita mau ukur, kita mau cari rumus dari V1 ini. Nah, kita juga bisa ukur massa jenis cairan yang mengalir kita sebut sebagai rho. Dan juga pada manometernya ini kita pakai cairan lain yang lebih berat dari cairan yang mengalir. Kita sebut massa jenisnya sebagai rho aksen, biasanya raksen dipakai. Dan juga karena adanya perbedaan tekanan P1 dan P2, kalian masih ingat ya prinsip Bernoulli, tekanan pada pipa besar lebih besar, otomatis dia akan menekan cairan manometer ini lebih ke bawah. Nah, maka nanti dia akan lebih naik ke atas, perbedaan ketinggian yang kita sebut sebagai H. Nah, kita akan coba menurunkan rumus untuk menghitung kecepatan dari si V1 ini guys. Nah, bagaimana cara menghitung atau mencari rumus untuk si V1? Kita pakai 3 prinsip guys. Prinsip yang pertama itu tentunya adalah kita menggunakan prinsip dari Bernoulli guys. Nah, pada Bernoulli ini kita tuliskan rumus Bernoulli P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Rumus Bernoulli ini kita gunakan untuk menganalisis fluida yang mengalir ini guys, ya. Fluida yang mengalir ini kita biasa mengukur tekanannya itu menggunakan Bernoulli, rumus yang panjang ini. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa kita pasang venturimeternya itu mendatar kayak gini guys. Jadi dia nggak miring venturimeternya tapi mendatar. Kalau mendatar otomatis mendatar itu artinya H-nya sama, ketinggian pipa 1 dan pipa 2 sama. Jadi kalau misalnya ini kita ukur dari tanah, misalnya tanah di sini ya guys ya. Misalnya ini tanah. Nah, jadi ketinggian dari sini ke sini kita sebut sebagai H1 dan ketinggian pipa 2 dari sini ke sini kita ukur dari tengah ya, atau kita sebut sebagai H2, itu tingginya sama guys, ya kan? Tingginya sama nih, H1, H2. Kalau hanya sama, otomatis rho GH-nya juga sama guys. Kenapa rho GH-nya sama?
Karena kan rho sama G sama. Rho itu kan yang mengalir nih. Jadi cairan mengalir di pipa 1, pipa 2 sama. G juga sama otomatis karena G kan 10. G-nya si bumi. Otomatis rho GH sama, kita bisa coret pada persamaan Bernoulli. Kayak gini. Karena sama nilainya. Nah, tinggal kita otak-atik sedikit karena kita mau tujuannya itu mengukur perbedaan tekanan dari pipa 1 dan pipa 2, guys. Jadi dari perbedaan tekanan ini kita bisa dapat kecepatan V1. Kita bisa otak-atik rumusnya menjadi P1 kurang P2. Karena kita mau cari perbedaan tekanan di pipa 1 dan pipa 2. Nah, ini menjadi setengah rho V2 kuadrat kurang setengah rho V1 kuadrat. Tinggal kita faktorkan ini biar lebih bagus, lebih mudah, menjadi setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, kita juga bisa ukur perbedaan tekanan itu nggak dari Bernoulli, guys. Kita butuh satu lagi, yaitu menggunakan manometer. Nah, kalau kalian lihat manometer ini itu adalah bentuknya pipa U. Berarti kita bisa menggunakan prinsip hukum pokok hidrostatika, guys. Nah, kalau kalian masih ingat hukum pokok hidrostatika itu berlaku pada biasanya kita pakai di pipa U. Nah, kalau kalian penasaran dan lupa, itu kalian bisa buka playlist saya di fluida statis, guys, ya. Nah, hukum pokok hidrostatika itu kita analisisnya itu pada pipa U, pipa manometernya, guys. Jadi kita ambil perbatasan paling bawah antara cairan raksa dan air, ya. Terus kita tarik garis horizontal, set. Nah, otomatis tekanan di A, kita sebut ini sebagai A, dan tekanan di B itu tekanannya sama, guys, sesuai dengan hukum pokok hidrostatika. Nah, kita lihat di sini, guys, tekanan di A dan tekanan di B. Siapa aja sih yang neken di A dan siapa aja sih yang neken di B? Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu deh. Di A, siapa yang neken A? Yang neken A itu adalah tekanan 1 atau P1. P1 ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang mengalir nih dalam pipa 1. Jadi ini mengalir semua, nah tekanan itu kita sebut sebagai P1. Ditambah ada juga air yang diam, ya kan? Air yang diam. Jadi kalau misalnya kita tahu ini H, segini H nih, kita coba buat garis horizontal, otomatis ini juga H ya, guys ya. Ini H. Plus ada juga beberapa cairan di sini kita sebut sebagai Y tingginya. Nah, berarti si A ini ditekan oleh tekanan fluida mengalir, kita sebut sebagai P1, ditambah cairan yang diam di sini, ya, cairan yang diam berarti fluida statis, rumusnya rho GH, ditambah air setinggi ini, otomatis ditambah rho GY ditambah rho GH. Karena rumus tekanan hidrostatis kan rho GH ya, guys ya. Berarti rho GH ditambah rho GY. Ya. Nah, itu tekanan di A. Tekanan di B kita juga punya, guys. Ya. Di B itu yang nekan siapa? Yang B itu yang nekan itu adalah si air yang mengalir di pipa 2, kita sebut sebagai P2. Ditambah air setinggi ini, guys. Nah, kita sebut sebagai Z misalnya. Berarti tambah rho GZ ditambah tekanan si cairan manometer setinggi H. Nah, manometer ini kan dia rho aksen. Berarti dia menjadi rho aksen GH. Nah, ini adalah hukum pokok hidrostatika pipa U. Memang agak susah, coba kalian bisa putar ulang kalau misalkan mau ulang lagi pembahasannya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya biasanya itu Y sama Z itu perbedaannya itu nggak terlalu signifikan, guys, dibandingkan sama si perbedaan ketinggian manometer. Jadi Y sama Z itu perbedaannya itu tidak terlalu signifikan atau kita sebut sebagai Y, kita bisa asumsiin Y itu sama dengan Z. Perbedaannya itu terlalu kecil, jadi kurang signifikan Y sama Z. Ya kan, pipanya kan nggak mungkin kita buat
gede banget sama kecil banget. Jadi perbedaan signifikan. Biasanya itu nggak terlalu signifikan guys. Jadi kita asumsiin Y itu sama dengan Z karena perbedaan itu terlalu kecil. Nah berarti kita bisa asumsiin bahwa rho GY sama rho GZ sama, ya perbedaan terlalu kecil, kita bisa coret. Nah, tinggal kita otak-atik lagi, tujuan kita mencari perbedaan tekanan di pipa 1 dan pipa 2, otomatis P1 kurang P2 sama dengan rho aksen GH kurang rho GH. Kita faktorkan, ya, GH-nya menjadi GH rho aksen min rho. Nah, yang terakhir yang mau kita pakai adalah kontinuitas, guys. Nah, kontinuitas ini perlu untuk membantu kita menghitung si kecepatan fluidanya, guys. Ya, rumusnya kan A1V1 sama dengan A2V2. Otomatis karena kita mau cari V1 ya, guys ya, berarti kita mau substitusi V2. Kita buat V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. Nah, dari 3 ini kita tinggal substitusi, guys. Di sini kan ada P1 kurang P2, substitusi, dan juga di sini ada V2. Ini juga ada V2. Nah, kita substitusi aja, guys, ya. Nanti menjadi GH dikali rho aksen min rho sama dengan setengah rho. V2 kita substitusi menjadi, ini kita bikin kurung yang agak begini siku ya, biar beda. A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa faktorkan lagi si V1 kuadrat. Nanti hasilnya menjadi GH rho aksen min rho sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat kurang 1. Nah, dari sini tinggal kita kali 2, ya, kemudian dibagi rho, jadi kali 2 per rho. Nah, nanti ini menjadi 2GH rho aksen min rho per rho sama dengan, nah ini kan setengah rho dikali 2 rho jadi habis ya, guys ya. Sisanya menjadi V1 kuadrat dikali ini semua yang banyak ribet ini. Nah, tujuan kita adalah mencari V1, guys. Berarti kita bagi kedua ruas dengan si kurung yang besar ini, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. 2GH rho aksen min rho per rho dikali si kurung banyak ini. Nah, sama dengan V1 kuadrat. Yang kurungnya nanti habis sama yang ini. Nah, kita mau cari V1, berarti tinggal kita akarkan kedua ruas, guys. Kita akarkan kedua ruas, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, ya. Rumusnya panjang, ribet, bener banget, tapi nanti tinggal dimasuk-masukin aja, guys, angkanya ke rumus. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan fluida memasuki venturimeter dengan manometer. V1 adalah kecepatan fluida memasuki venturimeter, G adalah percepatan gravitasi, H adalah perbedaan ketinggian cairan manometer, ya. A1, A2 adalah luas penampang. Rho aksen, bedakan rho aksen dan rho. Rho aksen itu adalah massa jenis cairan manometer dan rho adalah massa jenis cairan yang mengalir. Satuannya bisa kita ikutin untuk masukin ke rumus. Coba kita lihat contoh soalnya. Luas penampang besar dan luas penampang kecil sebuah venturimeter berturut-turut 100 dan 10 cm kuadrat. Di sini kita tulis diketahuinya. Luas besar itu A1, luas kecil itu A2. Ya, selalu yang besar A1, yang kecil A2. 100 dan 10. Fluida yang dipakai adalah air. Nah, ini penting, guys. Artinya rho yang mengalir, rho itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini adalah massa jenis air. Dengan perbedaan ketinggian raksa pada manometer itu adalah H, 3 cm. Jangan lupa diubah ke meter menjadi 0,03 meter. Jika massa jenis raksa, nah ini adalah si massa jenis si manometernya. Berarti rho aksen 13,6 gram per cm kubik
Nah, ini kita harus samain satuannya dengan zero. Berarti kita tinggal kali 1000 aja menjadi 13.600 kg per meter kubik. Pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan fluida yang masuk atau si V1. Tinggal kita pakai rumus yang panjang itu, akar dari 2GH rho aksen min rho dibagi rho dikali A1 per A2 kuadrat min 1. Tinggal kita masukin aja guys angkanya. G-nya adalah gravitasi bumi ya, 10 meter per second kuadrat. H-nya adalah 0,03 meter dikali rho aksennya 13.600 dikurangi rho-nya 1000 dibagi rho air adalah 1000 dikali, nah ini penting guys, kenapa saya tidak ubah ke meter kuadrat, karena kan di rumusnya harus meter kuadrat. Kenapa tidak diubah? Karena sebenarnya ini perbandingan guys, A1 dibagi A2. Jadi kalau misalnya satuannya sama, itu nggak usah diubah lagi guys. Kayak gini. Nah nanti kan dicoret tuh, jadi sama aja mau meter, mau sentimeter kuadrat, itu nggak ngaruh. Hasilnya sama aja. Nah, tinggal kita hitung aja pelan-pelan. 2 kali 10 kali 0,03 menjadi 0,6 dikali 13.600 kurang 1000 menjadi 12.600 per 1000 ya dikali 100 per 10 jadinya 10. Ini kuadrat ya guys ya. Tinggalan jadi 10 kuadrat kurang 1. Tinggal kita hitung di sini menjadi 0,6 kali 12.600 menjadi 7.560 dibagi 1000 dikali 10 kuadrat adalah 100, 100 kurang 1 adalah 99. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau udah sampai sini, ini jawaban kalian. Kalau kalian tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, tapi kalau diminta untuk menggunakan kalkulator, bisa menggunakan kalkulator dan mendapatkan hasil desimal, itu kalian tinggal pakai kalkulator, nanti hasilnya menjadi 0,28 meter per second. Jadi ini adalah pembahasan venturimeter dengan manometer. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.